Hai, kami dari kelompok KKN K7544AD, KKN Reguler UPN Veteran Yogyakarta. Di sini, kami akan memaparkan mengenai penggunaan masker dan cara membuang masker bekas pakai yang baik dan benar. Sejak pandemi COVID-19, masker sudah menjadi kebutuhan yang wajib digunakan oleh kita semua, baik kaum terpelajar maupun masyarakat umum. Apalagi ketika akan berpergian keluar rumah. Tentu, hal ini dilakukan untuk menghindari paparan virus yang tersebar dari droplet. Kita seringkali mengenal dua tipe masker, yakni masker kain dan masker bedah atau yang sering disebut dengan masker medis. Ada yang hanya mengenakan masker kain, tapi ada juga yang memilih untuk menggunakan masker medis saja. Kini, seiring varian baru COVID-19 muncul, masker bukan lagi keharusan, tetapi suatu kebutuhan. Sebelum tahu bagaimana cara menggunakan masker yang baik di era vaksinasi COVID-19 ini, alangkah baiknya kita mengetahui jenis-jenis masker dan seberapa efektif dalam penggunaannya. Yang pertama, ada bandana. Bandana adalah sepotong kain segitiga atau persegi yang sering dipakai sebagai penutup kepala atau leher. Mengikat bandana di mulut dan hidung adalah cara lama untuk menjaga debu dan partikel lain keluar dari sistem pernapasan. Bandana memberikan perlindungan terhadap tetesan dan semprotan dari batuk ataupun bersin. Tanpa penutup hidung atau mulut, tetesan dapat menyemprot hingga mencapai 8 feet. Menurut penelitian dari Florida Atlantic University, mengenakan bandana dapat menguranginya menjadi sekitar 4 feet saja. Jadi, dengan menggunakan bandana masih kurang efektif untuk digunakan. Selanjutnya adalah masker kain, buatan rumahan atau homemade. Masker ini menurut sebuah artikel yang diterbitkan dalam The Journal of Family Practice, apabila digunakan satu lapis, hanya dapat memberikan penyaringan partikel sebesar 1%. Masker katun dua lapis menyaring sekitar 35% partikel kecil, sehingga memberikan perlindungan pribadi bagi pemakainya. Masker wajah katun dapat mengurangi semprotan tetesan dari jarak 8 feet menjadi 2 inci saja. Efektivitas masker wajah kain buatan sendiri sangat tergantung pada konstruksinya. Menurut Johns Hopkins Medicine, katun tutunan padat seperti kapas quilting adalah bahan yang terbaik untuk pembuatan masker ini. Selanjutnya adalah masker yang terbuat dari kain baju. Banyak tutorial online menunjukkan cara membuat masker wajah dari kaos lama. Keunggulan masker kaos adalah murah dan mudah dibuat. Tetapi, bukannya paling efektif, menurut sebuah studi tahun 2013 yang diterbitkan dalam Disaster Medicine and Public Health Preparedness, masker ini sepertiga lebih efektif daripada masker bedah sekali pakai. Sisi positif dari masker ini nyaman, karena bahannya yang tidak melar, yang sedikit melar, menyesuaikan dengan wajah. Mungkin untuk dapat meningkatkan efektivitas masker ini adalah dengan menggunakan lebih dari satu lapis bahan. Kemudian adalah masker kain umum atau yang biasa dibeli di toko. Efektivitas masker kain yang dibeli di toko akan tergantung pada konstruksinya. Menurut John Hopkins Medicine, Anda harus mencari masker dengan setidaknya 3 lapis kain. Dan maskernya terbuat dari kain katun 100%. Menurut Stephen Aikenberry, seorang sarjana postdoktoral di Arizona State University yang mempelajari efektivitas masker, mengatakan bahwa masker kain khas mungkin setidaknya 50% melindungi, sementara masker berkualitas tinggi bisa melindungi 80-95%, dan masker khas berkualitas rendah yang terbuat dari bahan yang sangat tipis masih bisa melindungi 10-20%. Lalu ada masker kain dengan filter. Dalam laporan NPR, Maiju, seorang ahli epidemiologi di Colorado School of Public Health, merekomendasikan penggunaan filter bahan polipropilin, yaitu kain sintetis tahan lama yang sering digunakan dalam pelapis yang dapat menahan muatan elektrostatik, yang membantunya menjebak partikel kecil. Menambahkan filter polipropilen ke masker kain dua lapis dapat meningkatkan efisiensi penyaringan dari 35% menjadi hampir 70%. Selanjutnya ada buff atau masker kain yang sangat fleksibel. Masker ini sering dipakai oleh orang outdoor atau orang pendaki. Masker ini dapat ditarik ke atas atau ke bawah sesuai kebutuhan untuk melindungi wajah dan leher. Masker ini dapat digunakan sebagai penutup mulut dan hidung dan dapat memberikan perlindungan terhadap penyebaran virus corona baru. Meskipun nyaman dan sudah bagus, tetapi masker jenis ini masih kurang efektif untuk dapat melindungi diri kita. Berikutnya ada masker yang biasa kita pakai atau masker bedah. Masker datar, tipis, seperti kertas ini biasanya berwarna putih dan biru muda.
Menurut sebuah studi tahun 2013 yang diterbitkan di Aerosol Science and Technology, masker wajah bedah dapat menyaring sekitar 60% partikel yang lebih kecil dan dihirup. Masker ini dimaksudkan untuk menghentikan tetesan, semprotan, dan percikan. Dalam penelitian telah menunjukkan bahwa rajin memakai masker bedah di ruang publik dapat secara signifikan mengurangi penyebaran infeksi pernapasan. Masker bedah tidak dirancang untuk digunakan lebih dari sekali. Idealnya, Anda harus membuang masker setelah memakainya. Lalu ada masker yang berbentuk kon atau kerucut. Masker wajah model kerucut yang diproduksikan adalah masker cetak yang pas di mulut dan di hidung. Biasanya ada strip logam di bagian atas, sehingga pemakainya bisa mengamankan bagian pangkal hidungnya. Menurut sebuah penelitian oleh para peneliti Arizona State University, masker wajah berbentuk kerucut kurang efektif dalam menahan tetesan dan semprotan daripada masker wajah kain yang terbuat dari kapas quilting. Tetapi masker ini lebih efektif daripada bandana. Dan jenis masker yang terakhir adalah masker N95 atau KN95. Masker ini dapat melindungi hampir 95% partikel yang masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi masker ini dibuat dan dikhususkan untuk para dokter ataupun perawat yang menangani virus-virus atau hal-hal lainnya. Setelah tahu beberapa jenis masker, lalu bagaimana sih caranya menggunakan masker yang baik dan benar? Berikut ulasannya. CDC atau Centers for Disease Control and Prevention menganjurkan kita semua untuk melakukan atau menggunakan dua masker secara bersamaan untuk lebih memproteksi diri kita dari virus COVID-19. Hal ini divalidasi oleh Dr. Anthony Fauci, seorang expert di bidangnya, mengatakan penggunaan dua masker lebih baik dibandingkan menggunakan satu lapis masker saja. Ada beberapa hal atau poin penting yang perlu dilakukan, yaitu mengikat bagian samping masker atau masker bedah dan juga melakukan penggandaan masker. Seberapa efektifkah menurut studi ini dalam penggunaan masker? Masker bedah sendiri sudah efektif melindungi kita 56,1%. Masker kain sudah efektif melindungi kita 51,4%. Dengan mengikat tali ujung saja dapat melindungi diri kita hampir 77% dan melakukan penggandaan masker dapat melindungi kita hingga mencapai 85,4%. Lalu, bagaimana cara mengefektifkan penggunaan masker ini? Yaitu dengan menggunakan masker bedah untuk lapisan dalam dan masker kain di bagian luar. Tidak dianjurkan untuk memakai 2 kali masker bedah atau 2 kali masker kain, atau bahkan N95 dengan masker yang lain, dikarenakan hal ini dapat menyebabkan dampak limbah dari masker itu sendiri. Kemudian, bagaimana cara mengikat bagian samping masker ketika menggunakan masker bedah? Berikut langkahnya. Pertama, ikat bagian tali masker. Usahakan ikatan mendekati ujung terdekat masker. Kemudian, selipkan kedua ujung masker ke arah dalam untuk minimalisir rongga masker. Dan terakhir, masker siap dipakai dan pastikan tidak ada rongga pada masker ya. Lalu, setelah selesai menggunakan masker dan akan membuangnya, bagaimanakah cara yang benar untuk membuang masker bekas pakai? Yang pertama, sebelum menyentuh masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau cairan pembersih berbahan alkohol minimal 60%. Kemudian masker tadi dikemas dan pastikan tali masker sudah digunting dan dirusak. Kemudian, rendam dalam cairan desinfektan dan tempatkan pada tempat sampah khusus limbah medis. Bersihkan tangan setelah menyentuh atau membuang masker dengan cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik atau menggunakan pembersih bahan alkohol minimal 60%. Apabila sampah atau limbah dari masker sudah menumpuk, kumpulkan dan berikan pada RT, RW, ataupun desa. Demikian edukasi penggunaan masker dan juga cara membuang masker bekas pakai yang baik dan benar. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.